dari semula. Tuhan, Kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Itulah hak-Mu atas seisi dunia. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu, dan ku angkat tanganku tanda ku percaya. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada
tak ada yang dapat halangi kerajaanmu, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi kerajaanmu, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Halo sahabat Oikumene, tadi barusan kita saksikan bersama-sama satu persembahan pujian dari seorang sahabat yang awalnya mungkin belum jadi sahabat ya, tapi seiring berjalannya waktu dengan kerja bersama-sama, dengan interaksi bersama-sama, lama-lama jadi sahabat. Iya, dari seorang Billy Simpson. Terima kasih Kak Billy. Terima kasih Kak Rosi udah diundang ke sini. Halo sahabat Oikumene dimanapun saudara berada. Shalom. Iya. Biar official ya. Iya, biar official. Biar Kristen gitu. Ya, sedikit perkenalan tentang Iya. seorang Billy Simpson. Mungkin orang taunya dari satu ajang pencarian bakat. Master Chef. Oh iya, Bukan. dari ajang pencarian bakat angkatan pertama ya. Ini boleh sebut merek ya? Boleh. Dari The Voice Indonesia, dari angkatan yang pertama. Yes. Itu seperti sekitar tahun 2013. 2013. Selong time. Udah lama. 10 tahun lebih ya ternyata Iya, ya. udah 10 tahun lebih. Untuk 10 tahun lebih ya, bukan 10 kilo yang lalu gitu. Jangan. Tapi iya 10 kilo yang lalu juga sih Kak Rosi. Oke. Tepat sekali. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat, jauh sebelum itu sebenarnya sudah terlibat dalam dunia musik dan pujian di gereja. Iya, sebatas di gereja tapi. Sebatas di gereja. Iya. Dari pengalaman itu kelihatan ada bedanya nggak sih Kak? Maksudnya ketika menyanyi di gereja lalu tiba-tiba nih, wah di depan berapa panel ya waktu itu? 4 ya? 4 panel juri gitu. Iya, ada 4 juri waktu itu. Beda ya, bedanya apa ya? Sebenarnya mungkin sama aja, cuman sejak saya menang The Voice musim pertama, akhirnya itu titik balik atau starting point di mana saya akhirnya jadi full time musician waktu itu ya. Dikontrak, harus keliling dari tempat ke tempat, radio ke radio, TV ke TV, gereja, corporate, apapun itulah, semua dipergiin, brand dan lain sebagainya, touring dan lain sebagainya. Jadi hidup saya ya practically berubah sejak menang The Voice. Sebelumnya ya enggak, saya bukan professional musician. Jadi saya musik itu hanya sebatas iseng, hobi, pelayanan. Sebatas itu. Hanya sebatas itu saja. Tapi Berarti, setelah The Voice berubah semua. Berarti ketika era sebelum The Voice itu ya di gereja. Ya. Dalam konteks ibadah dan Betul. persekutuan gitu ya. Dan nggak ada gereja saya nggak nyanyi sih. Saya juga. Gitu? Saya nggak ngeh. Saya bukannya nyanyi dari kecil, Kak Rosi. Oh. Saya dari kecil bahkan musik itu bukan bagian besar hidup saya sih. Sampai kenal Tuhan, menjadi Kristen di umur berapa ya, belasan, kalau nggak salah 13 atau 14 tahun. Udah gitu mulai terlibat di pelayanan musik itu di umur 15 atau 16. Oh, baru di... Tapi nggak nyanyi. Jadi awalnya? Main bass. Karena di gereja lowongannya itu. Oh. Yang paling tidak populer kan? Wah, yang tersembunyi gitu ya? Nggak ada yang peminatnya, kurang orang. Billy, kamu mau main musik? Iya, ya udah main bass gitu. Tapi waktu itu sudah bisa main musik? Tidak bisa, belum bisa. Oh. Bahkan saya nanya, oke, saya belajar bass. Bass itu apa ya? Oh gitu, berarti ternyata benar-benar itu dari nol? mirip gitar ternyata. Iya, jadi saya mulainya dari bass dulu, belajar bass, lalu saya belajar gitar, udah gitu saya belajar drum, terakhir saya belajar piano. Cuman ya, jadi saya tuh jack of all trades lah ya, jadi sedikit-sedikit dari semua, tapi ujung-ujungnya ternyata nyanyi dan nulis lagu. Wah, sahabat Oikumene, jadi ini berawal dari sesuatu yang nol, yang tidak bisa apa-apa,
tapi kemudian berlatih, dan itu latihannya pasti bukan dalam waktu semalam langsung bisa ya? Iya, saya kan mulai main musik 14-15 tahun, ikut The Voice itu lagi saya umur 25, berarti ya udah 10 tahun juga, jadi udah 10 tahun di pelayanan sebenarnya ya. 5 tahun di gereja lama saya main musik, terus 5 tahun berikutnya di JPCC, saya masuk ke JPCC, disitulah saya sadar ternyata, oh ya, saya punya sesuatu yang saya bisa tawarkan lewat bernyanyi, lewat mimpin pujian. Yang bisa ditawarkan dalam artian bisa memberi kepada Tuhan dan kepada jemaat. Jadi gini, lucu banget, saya masuk ke JPCC itu sebenarnya iseng aja ikut komsel, saya bahkan ibadah minggunya saya nggak mau ikut. Dari komselnya dulu? Dari komselnya dulu diajak kakak saya. Terus di komsel diajarin waktu itu yang bicara tuh namanya Kenny Go, sekarang udah jadi pastor, dulu belum. Di Kenny Go bilang bahwa Tuhan berikan kita talenta itu nggak kebetulan, tapi ada visi di balik itu, ada purpose di balik itu. Itu at that time, waktu itu itu pertama kali saya dengar hal itu. Selama ini kalau ke gereja dengarnya tentang keselamatan, hidup kekekalan, berkat, kekudusan dan lain sebagainya lah ya. Tapi about talent, purpose itu saya pertama kali. Nah, saya bilang waktu itu saya udah nggak mau nyanyi lagi, soalnya saya tidak diizinkan oleh orang tua untuk melanjutkan perjalanan musik saya. Saya pengen jadi musisi gitu ya, tapi nggak diizinin. Terus singkat cerita Kenny nanya lah, emang kamu hobinya apa? Kamu merasa talentanya apa? Oh saya di waktu itu saya suka nyanyi, saya bilang. Coba nyanyi, dikasih gitar. Saya nyanyi, singkat cerita, ya dia bilang bahwa sebenarnya nggak perlu jadi karir kok gitu. Kan saya bilang soalnya, saya nggak mungkin ini musik nggak mungkin jadi karir, buat apa saya fight lagi. Dia bilang, selama apapun yang kita lakukan, itu bisa berdampak bagi kehidupan orang, bisa membantu kehidupan orang, ya jalani. Itu artinya you are fulfilling your purpose. Itu kamu sedang memenuhi atau mengikuti panggilan daripada Tuhan. Oh gitu ya. Saya juga kayak baru ngeh, ya udah. Akhirnya sejak itu saya tertanam. Mulai pelayanan, singer, baru jadi pemimpin pujian. Udah gitu saya mengalami banyak transformasi kehidupan, dipulihkan dan lain sebagainya. Karena saya salah satu hal juga yang membuat saya nggak berani untuk jadi penyanyi juga karena memang ada mental block ya. Mental block ya, karena ada dari sisi orang tua dan memang culture-nya tidak ada culture naik panggung di keluarga saya, semuanya pedagang semua gitu. Jadi akhirnya waktu saya beranjak umur 25, The Voice datang ke Indonesia, saya bilang ini kompetisi yang tepat nih karena ada yang namanya blind audition. Oh iya betul. Jadi mereka nggak bisa lihat mukanya si penyanyi kan. Pure dari suara ya. Apalagi di waktu itu yang bikin saya down juga dan saya yang akhirnya berhenti nyanyi selain orang tua saya adalah perusahaan rekaman. Oh. Ada perusahaan rekaman yang paling besar di Indonesia, yang lokal ya. Iya. Dia tuh sempat ngomong, saya pernah ajak ketemu, terus dia ngomong ke saya, aduh, nggak ada penyanyi yang mukanya kayak kamu, Billy. Kalau penyanyi mukanya kayak kamu, nggak cocok. Muka kayak kamu tuh lebih cocok jualan elektronik, masak kue tiaw, gitu lebih cocok katanya. Itu juga yang bikin saya down. Jadi akhirnya pas The Voice datang, saya bilang saya mau buktiin bahwa it's really about The Voice. Jadi sejak itu jadi itulah perjalanan saya kurang lebih ya. Berarti sudah akhirnya, melawan stereotip tadi, lalu segala pandangan atau mungkin semacam masukan opini dari orang tua dan dari kanan kiri sampai akhirnya di titik ini. Betul. Ya, seringkali kita di hidup ini pasti ada opini dari orang-orang. Orang yang jauh, orang yang dekat, orang yang hebat. Tapi sesungguhnya sih sebenarnya kita harus bisa cek sendiri ya. Apakah yang kita lakukan ini bermanfaat bagi banyak orang? Selama itu bermanfaat, ya lakukan. Bermanfaat, berdampak, dan memberikan influence yang baik buat sekitarnya. Betul, bisa dipakai untuk melayani. Betul. Melayani itu kan bicara lawannya ya. Iya. Jadi bukan tentang, oh saya suka, saya hobi. It's not just about that. Itu penting.
Itu penting. Tapi terlebih penting si penerima manfaatnya gitu. Iya. Gitu. Nah, sudah disinggung soal ini karena ini kan lagi kita mau menyambut Paskah. Dan untuk tahun ini tema Paskah PGI adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Wow. Nih bicara soal hidup, bicara soal alat kebenaran. Sudah so far sampai sejauh ini Kak Billy memaknai hidup sebagai kepanjangan tangan Tuhan, kata-kata seperti itu di gereja dan dalam setiap pelayanan. Apa hal yang membuat Kak Billy semakin yakin bahwa inilah memang jalan hidupku untuk melayani Tuhan? Gitu. Pertama-tama kita perlu tahu mungkin planning Tuhan itu apa, rencana besar Tuhan apa, karena seringkali kita bisa terperangkap dengan ide-ide tentang pelayanan, tapi apakah benar kita ada di jalur yang tepat? Apakah pelayanan kita ini memberikan sumbangsih terhadap pelebaran kerajaan sorga? Atau itu sebatas kesibukan organisasi gitu? Apalagi yang akhirnya memberi makan ego gitu ya? Iya. Mungkin budaya juga, mungkin sesuatu yang sudah sering dilakukan banyak orang. Ya, we need to revisit ya. Cek ulang, visitasi ulang, apakah kita di jalan yang tepat atau tidak. Saya lakukan itu terus-menerus sampai sekarang kok. Maksudnya walaupun sudah sudah dipercayakan bisa nyanyi, bisa keliling, bisa diundang-undang, tetapi nggak ada salahnya dari waktu ke waktu cek apakah saya ini benar-benar merupakan alat yang efektif. Untuk menyampaikan kebenaran kali ya, itu tadi alat kebenaran. Dan kebenaran Tuhan ya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan gak ada cara lain untuk tahu apa yang jadi kehendak Tuhan selain mengenal Dia. Itu kuncinya sih. Kita bisa mahir dalam melakukan sesuatu, kita bisa jago, influence kita bisa banyak, pengikut kita bisa banyak. Tapi kuncinya harus kenal sih. Kenal secara pribadi dan tahu persis apa yang menjadi kehendak hati Tuhan ya, untuk kita, untuk orang lain, untuk gerejanya. Gereja bicara bukan organisasi tapi tubuh Kristus. Ya, betul. Itu sih. Berarti kalau mau dikatakan ada semacam insight atau tips buat sahabat ekumene supaya bisa hidup sebagai alat kebenaran, berarti harus tahu dulu kehendak Tuhan ya. Mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan maka kita tahu apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka. Mengenal Tuhan bicara kita tahu persis sebenarnya apa yang ingin Tuhan achieve. Why we are created, kenapa kita diciptakan. Seringkali soalnya orang saya suka nanya ke teman-teman anak muda, kamu tahu nggak kenapa kamu diciptakan? Untuk memuliakan Tuhan, Kak. Betul. Untuk jadi berkat buat banyak orang. Betul. Tapi I think God's plan, rencana Tuhan tuh jauh lebih besar dari semua itu. Di Roma 8 dikatakan, yang akan terus berlangsung sampai rencananya. Nya itu besar ya, rencana Tuhan tercapai. Dan rencana Allah itu adalah supaya alam semesta dan semua makhluk ciptaannya dibebaskan dari kematian. Dan dari segala sesuatu yang hendak menghancurkan mereka. Sehingga kelak mereka juga menikmati kemuliaan bersama keluarga besar Allah. Jadi the goal adalah untuk kita semua menikmati kemuliaan bersama dengan keluarga besar Allah. Caranya adalah membebaskan kita semua dari kematian. Dari segala sesuatu yang hendak menghancurkan kita. Kematian. Apa yang menghancurkan kita ya? Dosa, maut. Orang sering bilang, oh dosa maut berarti kita harus hidup suci, harus hidup benar, harus pelayanan. Sepertinya lebih deep dari itu, Kak Rosi. Iya. Untuk kita bisa dibebaskan, itu perlu ada perubahan. Kita diubahkan, kita kembali. Orang kenapa bisa kembali ke jalan yang benar? Kenapa orang tuh bisa menggenapi firman Tuhan? Kenapa orang bisa berjalan di jalannya Tuhan, di dalam rencana Tuhan? Karena mindset. Karena pola pikirnya itu sudah sesuai dengan pola pikir
yang biblika gitu loh. Yang dari Tuhan sendiri. Yang daripada Tuhan. Dan itu bicara perubahan pola pikir sehingga kita semua bisa menikmati kemuliaan bersama dengan keluarga besar Allah. It's pasti ada hubungannya dengan komunitas, gereja Tuhan, besi menajamkan besi. Kita saling mengasihi. Itu semua adalah hal-hal yang kita lakukan sehingga kita bisa diperbaharui. Baik diperbaharui secara roh ataupun secara pikiran. Dan perubahan hidup, I think that's the goal. Jadi kalau orang bicara pelayanan, bicara purpose, kira-kira saya udah di jalur yang tepat atau enggak ya? Apakah kita terus berubah nggak semakin serupa dan segambar dengan Kristus? Apakah apa yang kita lakukan mengakibatkan orang lain semakin berubah, semakin serupa dan segambar dengan Kristus? Itu. Dan proses itu berlangsungnya tiap hari, tiap saat bahkan ya. Kalau kita berhasil bikin event besar, banyak orang yang datang, tapi tidak diperbaharui menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus, tidak dibebaskan. Karena orang ke gereja belum tentu dibebaskan. Orang pelayanan belum tentu dibebaskan. Banyak orang mikir, oh saya pelayanan agar semakin dekat dengan Tuhan, agar saya dibebaskan. Belum tentu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Tetapi kuncinya adalah mengenal Tuhan, melekat dekat dengan Dia. Menjadikan Tuhan pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kita bisa sehebat apa, pelayanan kita sebesar apa, posisi kita setinggi apa, tapi the goalnya adalah apakah kita membawa perubahan bagi banyak orang, bagi diri kita sendiri. Apakah kita dibebaskan, apakah apa yang kita lakukan ini menjadi alat untuk Tuhan membebaskan umatnya dari maut, dari dosa, dari hal-hal yang sesat dan lain sebagainya. Itulah peran PGI, gereja-gereja untuk bisa bersama-sama menjadi agennya Tuhan, agen perubahan. Jadi orang-orang tuh sering baper. Baper itu bagus ya kalau kita belajar di conference kita. Baper itu bagus. Bawa perubahan, bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Karena itulah goalnya, perubahan, transformasi. Saya balik lagi ke satu nanti transformasi. Iya, tapi beneran loh. Soalnya gini, bertahun-tahun sewaktu saya menang The Voice, saya terperangkap. Terperangkap dengan, saya penyanyi, saya menginspirasi Indonesia, menginspirasi banyak orang, tapi hanya sebatas itu. Sebatas ketika di atas panggung dengan dilihat orang-orang itu ya. Dari atas panggung kita bisa menginspirasi. Tapi transformasi itu sulit dilakukan dari atas panggung. Jujur aja ya. Karena itu perlu besi menajamkan besi, perlu bergesekan, perlu komunitas, perlu hubungan. Dan bertahun-tahun saya sibuk menginspirasi dan saya pikir, wah saya udah Kristen, udah rohani, menang The Voice lagi diundang-undang, udah pasti bener lah. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar dari sekedar menginspirasi. Tetapi rencana Tuhan adalah untuk mentransformasi satu conference ini. Itu adalah conference yang saya sama Kak Rosi kita... Bukan dari kita, tapi dari PGI dan dari JPCC. Iya, bersama-sama lah untuk tubuh Kristus lah. Nah, tadi bicara soal rencana Tuhan. Di lagu yang berdaulat tadi, itu ada satu bagian apa ya namanya ya? Bridge ya. Di bagian bridge itu akan terjadi. Nah, itu liriknya demikian. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Jujur waktu pertama kali dengar lagu ini, bagian itu yang langsung, aduh Tuhan, rencana Tuhan banget ini. Nah, boleh cerita sedikit nggak Kak? Ketika Kak Billy menulis lagu ini, sampai pada bagian penyusunan kata demi kata untuk jadi satu lirik yang utuh. Itu gimana pergumulannya? Saya pernah di suatu kondisi, suatu situasi di mana saya diberikan sebuah tugas yang kayaknya nggak mungkin saya bisa. Tapi dipercayakan oleh salah satu pendeta lah di JPCC, namanya Pastor Roy Sujanto. Dia memberikan saya sebuah tugas yang saya pikir ini impossible. Pastor Roy itu nggak tahu ya, saya ini banyak kelemahan, saya ini nggak kuat di bagian itu dan lain sebagainya. Bagaimana kalau karena saya
karena saya cupu, karena saya suka sering bikin salah, karena saya lemah, rencana Tuhan jadi nggak jadi. Jadi nggak kejadian karena saya, gitu. Itu overthinking yang waktu itu? Itu overthinking yang waktu itu. Terus yang beliau katakan adalah bahwa tugas setiap dari kita adalah memberikan yang terbaik dan melibatkan Tuhan. Kalau sampai yang kita lakukan itu ternyata tidak cukup, Tuhan tetap bisa membuat rencananya terjadi. Karena dia Tuhan yang berdaulat. Nah, itu ya, kuncinya itu. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Terlepas kelemahan, kekurangan kita, kalau dia ingin melihat sesuatu terjadi, terjadi. Dan kita sebagai alatnya ya tinggal melakukan bagian kita. Betul. Amsal 16 ayat 3 kalau nggak salah. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terjadilah semua. Serahkanlah segala perbuatan. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terjadilah setiap rencanamu, semua rencanamu. Sewaktu kita menyerahkan perbuatan kita, planning kita ke dalam tangan Tuhan, maka yang terjadi harusnya adalah planning kita, perbuatan kita, rencana kita sesuaikan dengan rencana Tuhan. Kalau kita serahin ke Tuhan ya benar-benar dan bukan sebaliknya. Bukan tentang saya, bukan agenda saya, tapi kita benar-benar nih kita serahin ke Tuhan. Kita akan mau dengan ikhlas, dengan tulus menyesuaikan rencana kita, perbuatan kita menjadi sesuai, selaras, sejalan dengan rencananya Tuhan. Dan rencana Tuhan, kalau Tuhan sudah bikin rencana, kalau Tuhan sudah bikin planning, pasti terjadi. Dan itu kedaulatan Tuhan ya? Iya, Mazmur yang bilang, semua kehendak Tuhan akan terjadi di bumi, di langit, di laut, di semuanya. Itu di Mazmur ada. Jadi, itu based on that, dua ayat itu sih sebenarnya yang kena sekali ke saya, sehingga saya bilang, wah ini kalau dibikin lagu kayaknya bagus ya. Agar kita semua yang mungkin khawatir, rencana saya di 2024 bakal terjadi nggak ya? Masa depan yang saya damba-dambakan akan terjadi nggak ya? Apakah saya akan terus seperti ini, dan lain sebagainya. Apalagi baca berita, semua ekonomi politik. But again, gejolak ekonomi, gejolak politik terjadi terus kok. Politik udah pasti terjadi terus setiap 5 tahun. Jadi mau sampai kapan kita stuck dengan ketidakpastian itu? Mendingan kita stick dengan yang pasti-pasti saja gitu ya. Itu firman Tuhan bahwa rencananya pasti terjadi. Dengan catatan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan mengerti kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berdaulat. Bahwa dia berkuasa penuh, otoritasnya sempurna, firman Tuhan itu mutlak. Itu sih dasar dari apa yang membuat saya menulis lirik itu. Dan saya pikir kalau saya syairkan menjadi sebuah lagu, rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi, itu jadi kekuatan buat mereka-mereka semua yang mungkin masih ragu-ragu kira-kira rencana saya bakal terjadi atau tidak. Ini jawabannya. Mau terjadi bisa. Berserah kepada Tuhan. Pastikan Tuhan diberikan otoritas dan kebebasan untuk bisa menyesuaikan apa yang kita lakukan. Kalau sesuai sama agendanya kerajaan Tuhan, pasti terjadi. Tuhan bosnya kok. Gitu. Dan bicara soal Paskah kan pertama-tama Yesus sendiri ya juga sudah melakukan hal itu. Dia berkata, jikalau mungkin cawan ini lalu padaku, tapi ternyata kan dia tetap menyerahkan itu semua sama kehendak Allah Bapa. Wah, betul, keren. Luar biasa. Nah, satu pertanyaan terakhir Kak Billy. Balik lagi ke tema Paskah PGI, hidup sebagai alat kebenarannya. Boleh nggak minta tolong disampaikan kepada semua sahabat Oikumene yang menyaksikan tayangan ini, satu insight atau satu ajakan untuk terus menghidupi tema ini gitu. Saya percaya setiap dari kita lahir tidak kebetulan di dalam hidup ini. Tuhan sudah mendesain kita secara spesifik, secara detail, dan pasti Tuhan memberikan kita sebuah misi yang spesifik. Karena Tuhan mendesain Karosi, mendesain saya,
mendesain tiara, beda-beda semua. Memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Tapi pastinya kekuatan itu diberikan kepada kita, talenta itu diberikan kepada kita untuk menjadi alat kebenaran. Di mana kita bisa berfungsi sebagai efektif menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu nggak semudah itu tapi ya, karena orang pikir kebenaran itu hanya sebatas perbuatan. Ya, betul. Tapi gini, orang mikir gini loh, saya lakukan yang baik-baik kok Kak, saya udah benar. Yang baik tuh belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Jadi tidak ada opsi lain selain kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan. Dan ini encouragement juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin lagi bingung, saya harus ngapain nih ke depan dan lain sebagainya. Mulai dengan apa yang Tuhan titipin ke dalam setiap dari kita. Kita kalau punya kemampuan, gini, segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Mungkin yang di tangan kita kecil, tapi itulah benih yang harus kita pakai, yang harus kita investasikan, yang harus kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Mulai dengan itu. Mulai dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan komunitas yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Jadilah alat kebenaran untuk orang-orang terdekat. Kita nggak tahu nanti Tuhan akan bawa kita kemana. Yang penting lakukan dengan setia dulu. Lakukan dengan setia. Ingat, bos kita satu. Cuman Tuhan Yesus aja. Dan selama apa yang kita lakukan itu bisa membawa dampak perubahan, baik kita sendiri menjadi semakin dewasa, semakin matang, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi, dan orang lain di sekeliling kita juga merasakan dampaknya. Keep on going, lanjut terus, bantu orang sebanyak-banyaknya, karena itulah pribadi Tuhan. Tuhan ingin melihat kita semua menjalani perjalanan ini nggak sendirian. Betul. Dia ingin kita berkolaborasi, dia ingin kalau diperhatikan firman Tuhan itu nggak pernah tentang individu, tapi tentang umat. Plural itu apa ya? Jamak ya. Jamak. Tentang kolektif bersama-sama. Jadi ya, let's do this together. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Saya juga terus belajar, Karosi terus belajar, kita semua terus belajar juga untuk semakin dekat, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Billy waktunya. Demikian sahabat Oikumene, perbincangan kita dengan seorang Billy Simpson hari ini. Akhir kata kami mohon undur diri. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.